Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 23002166 sesi 0197 mata kuliah Manajemen Humas pertemuan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public internal dalam public relation, yang mana public internal ini merupakan public yang ada di dalam organisasi atau perusahaan, atau publik yang menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya siapa saja mereka yang dapat kita sebut sebagai publik internal lembaga, yang mana ini merupakan kekuatan pertama yang dimiliki sebuah perusahaan yang seharusnya mendapatkan perhatian, ada satu kesepakatan yang sama, informasi yang sama, sehingga membangun lembaga memang tidak bisa satu atau dua orang atau pengambil keputusan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan atau membangun perusahaan dalam sense of the learning yang sama-sama besarnya, sehingga kelola produktivitas terbaik menghasilkan produksi produk atau jasa atau manusia-manusia yang bisa diacungi jempol. Nah, hubungan internal atau public internal ini dalam kaitannya menjaga hubungan baik yang biasanya kita sebut sebagai internal public, yang mana merupakan kegiatan dari public relation, kinerja atau kerjanya praktisi PR untuk membina hubungan dengan para public internal. Nah, mungkin teman-teman bertanya siapa saja. Nah, di sini kita akan membahas dua, yaitu yang pertama yaitu hubungan dengan karyawan atau employee relation, dan yang kedua yaitu dengan para pemegang saham atau stakeholder, yang mana semuanya akan terlibat di dalam organisasi. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya bagaimana cara membina hubungan dan budaya organisasi. Nah, ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawangi oleh para praktisi PR, sehingga dapat membentuk sense of belonging, sense of responsibility. Jadi budaya positif itu dibangun, dikembangkan, dipertahankan, diperbaiki terus, tetapi dalam satu konsep yang sama, pemikiran yang sama. Maka perlu adanya kesetaraan proses komunikasi, sehingga setiap manusia yang ada di dalam lembaga-lembaga sama-sama memiliki informasi atau message yang tidak berbeda, sehingga dalam perilakunya juga sama tahu aturan dan asas yang berlaku yang harus disepakati secara bersama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan dengan karyawan atau employee relation. Adapun bentuk-bentuknya, yang pertama yaitu ya jelas komunikasi dua arah. Artinya kita nantinya akan ada perintah, maka ada kondisi di mana para karyawan menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan mereka, kritik-kritik dan saran mereka yang akan ditampung oleh para praktisi PR. Yang kedua yaitu hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan. Jadi yang perlu diperhatikan atau perlu dipelihara di sini yaitu kinerja dan semangat kerja dan semangat kinerjanya, yang mana strateginya itu yaitu melalui komunikasi. Ada dampak, ada kondisi di mana kita harus duduk bersama-sama dengan para karyawan. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan, sehingga yang dibangun itu konteks informal kita pada jenjang tertentu. Ada juga kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan mereka. Ada faktor sentuhan manusia, kedekatan manusia yang pada akhirnya membuat seakan-akan organisasi itu merupakan keluarga kedua. Karena tidak semua lembaga yang bisa melakukan hal tersebut.
membangun kondisi ini sehingga seakan-akan menjadi keluarga kedua mereka, maka kinerja dan semangat kerja atau kinerja pegawai atau karyawan akan bisa dikendalikan dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik internal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemegang saham atau stockholder, yang mana ini menempati konteks yang tidak kalah pentingnya dengan hubungan dengan karyawan tadi. Tingkat kepentingannya ini berbeda-beda, yang mana pemegang saham ini analisis jaminan, petugas pengawas atau penasehat keuangan itu yang kita sebut sebagai pemegang saham. Mereka yang memberikan saham sehingga kita mempunyai nyawa cadangan untuk mengelola bisnis dengan perusahaan atau lembaga kita. Nah, adapun bentuk hubungan yang dibangun dengan pemegang saham atau stockholder. Yang pertama, pemegang saham itu bisa analisis jaminan, petugas pengawasan, penasehat keuangan, dan lain-lain. Bentuk hubungan baik dari mereka atau stockholder ini berupa laporan, misalnya seperti laporan bulanan atau laporan semesteran yang sifatnya merupakan media utama dalam komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Nah, laporan ini biasanya ditulis dengan kejujuran. Karena jika kita tidak jujur, maka akan berdampak pada perusahaan. Nah, tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham ada 4. Yang pertama yaitu untuk membangkitkan perhatian publik atau pemegang saham kepada perusahaan kita dengan memberikan laporan tahunan, bulanan, dan lain-lain yang akan memberikan respon baik, yang akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Yang kedua, untuk menciptakan suatu pengertian yang sama, yang lebih baik antara perusahaan dan pemilik saham dengan komunikasi finansial, karena ujung bisnis ini merupakan perhitungan keuntungan. Yang ketiga, yaitu kita bisa membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, terus memakai perusahaan kita, terus mengajukan pembelian produk, terus menanamkan modal, sehingga kita juga dapat membujuk pemegang saham agar tidak pergi dari perusahaan kita atau mencabut modal. Karena jika mereka menarik modal secara tiba-tiba, maka kita akan kebingungan. Kita juga butuh waktu yang panjang untuk mencari penanam modal yang lain dalam waktu jangka pendek. Nah, yang keempat, mempromosikan pemilik saham sebagai investasi dalam jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan lain-lain, yang kemudian mencoba menjawab semua kritikan dan masukan serta mendengarkan pemegang saham kita atau memberikan catatan-catatan tertentu atas laporan yang telah kita buat tadi. Nah, adapun tingkat efektivitas dari humas atau public relation dalam membangun hubungan baik dengan internal publik yang dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, keberadaan pimpinan atau manajer dalam sebuah perusahaan melalui komunikasi. Yang kedua, kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen yang akan menilai dan memberikan arti penting komunikasi dengan para pegawai atau stockholder. Yang ketiga yaitu keterbukaan dari pihak manajemen. Adapun media yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi public relation atau humas di sebuah perusahaan dalam rangka menjaga hubungan yang baik itu ada 2. Yang pertama yaitu jurnal internal, yang mana jurnal internal ini merupakan publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau klien di internal. Nah, pendukung dari satu organisasi. Jurnal internal ini merupakan sebagai bahan cetakan dan sekarang sudah canggih, yaitu sekarang sudah menjadi elektronik yang sudah ada di
diterbitkan dalam bentuk-bentuk seperti majalah, majalah elektronik, dan lain-lain. Sehingga informasi yang ingin kita sampaikan sudah ada di dalam lembaga itu sendiri. Yang kedua yaitu ada papan pengumuman, yang mana sama-sama kita ketahui papan pengumuman ini merupakan media komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada publik. Adapun kegunaan dari humas internal atau praktisi public relation dalam lembaga ini ada dua yang akan kita bahas, yaitu yang pertama untuk membuat kejelasan yang menampung berbagai macam keluhan melalui berbagai media. Yang kedua untuk memelihara keterbukaan. Mungkin sekian dulu presentasi atau penjelasan saya pada materi tentang public internal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.